Allahu 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 Allah Allahu Allah. Oke teman-teman, pernah nggak sih kepikiran apa aja ya ujian paling berat dalam hidup kita? Nah, hari ini kita bakal bedah salah satu surah paling luar biasa dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kahf, yang isinya 4 kisah dahsyat yang menjawab pertanyaan itu. Menariknya, surah ini tuh langsung dibuka dengan sebuah pertanyaan yang bikin kita penasaran. Seolah-olah kita langsung ditarik masuk. Ayo, sini lihat, ada sebuah kisah yang penuh keajaiban dan misteri. Oke, kita mulai perjalanan kita. Ujian pertama, dan ini yang paling dasar dari semuanya, adalah ujian soal keyakinan. Ujian iman. Kisahnya diwakili oleh sekelompok pemuda yang membuat pilihan yang benar-benar berani. Coba deh kita bayangin, ada sekelompok anak muda yang berani banget melawan arus. Mereka dengan tegas bilang, Tuhan kami cuma satu. Dan karena keyakinan itu, mereka harus lari dari penganiayaan kaumnya dan akhirnya berlindung di sebuah gua terpencil. Dan di saat-saat genting kayak gitu, dengerin deh doa mereka. Mereka tuh nggak cuma minta selamat secara fisik, tapi mereka minta sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu rahmat dan petunjuk yang lurus dari Tuhan di tengah ujian terberat mereka. Dan jawaban atas doa mereka, wah ini benar-benar di luar nalar. Mereka nggak diselamatkan lewat pertempuran atau semacamnya. Tapi Tuhan bikin mereka tertidur. Dan bukan tidur biasa, ini tidur selama 309 tahun. Luar biasa kan? Oke, dari ujian yang sifatnya batini soal iman, sekarang kita pindah ke ujian yang lebih kelihatan dari luar. Apa itu? Ujian soal harta benda dan juga ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada perumpamaan keren banget tentang 2 orang. Yang satu, wah sombongnya minta ampun sama kebunnya yang subur. Dia pikir hartanya itu bakal abadi. Sementara temannya yang beriman ini nggak bosen-bosen ngingetin, ingat dong semua ini dari siapa? Ucapkan Masya Allah. Dan apa yang terjadi pada akhirnya? Ya udah hancur lebur semua kekayaan yang dia bangga-banggain itu. Yang tersisa cuma penyesalan. Nyesel karena sombong dan lupa bersyukur sama Tuhan. Lanjut ujian berikutnya, ini soal ilmu. Tapi, ini bukan sembarang ilmu loh. Ini adalah ilmu laduni, sebuah pengetahuan khusus yang datangnya langsung dari sisi Tuhan. Saking istimewanya, bahkan seorang Nabi Musa pun pengen banget belajar ilmu ini. Jadi, pas lagi jalan bareng gurunya yang misterius, Khidir, Nabi Musa kaget. Gimana enggak? Tiba-tiba gurunya ini malah ngerusakin perahu nelayan miskin. Ya wajar dong kalau Nabi Musa langsung protes. Loh, kok dilubangin perahunya? Ternyata, di balik tindakan yang kelihatannya aneh itu, ada hikmah yang luar biasa. Kerusakan kecil itu justru nyelamatin perahu itu. Kenapa? Karena di depan ada Raja Zolim yang siap ngerampas semua perahu yang kondisinya masih bagus. Dan pola ini kejadian lagi beberapa kali. Dari melubangi perahu, insiden dengan seorang anak, sampai memperbaiki dinding yang mau rubuh. Semuanya ngajarin kita satu hal penting. Apa yang kelihatannya buruk di mata kita, bisa jadi itu adalah bentuk rahmat yang didasari oleh ilmu Tuhan yang tak terbatas. Oke, ujian iman, udah. Harta dan ilmu, udah juga. Sekarang kita sampai di ujian yang bisa dibilang puncaknya ujian duniawi, kekuasaan. Dan tokohnya di sini adalah seorang raja yang hebat dan soleh, namanya Zulkarnain. Zulkarnain ini bukan raja yang sewenang-wenang ya, justru sebaliknya. Dia dikasih kekuasaan sama Tuhan, dan dia pakai kekuasaan itu buat keliling dunia, dari ujung barat sampai ujung timur, untuk menegakkan keadilan. Nah, ujian terbesarnya datang, waktu sebuah kaum yang tertindas minta tolong. Tolong lindungi kami dari kaum perusak Ya'juj dan Ma'juj. Dan apa yang Zulkarnain lakukan? Dia memimpin sebuah proyek rekayasa yang luar biasa buat membangun tembok penghalang super kuat dari besi dan tembaga. Dan ini yang paling keren dari dia. Udah berhasil bikin karya sebesar itu, dia sama sekali nggak sombong. Dia malah bilang, dinding ini semua adalah rahmat dari Tuhanku. Benar-benar rendah hati banget. Jadi setelah kita ngelewatin 4 kisah ujian yang dahsyat banget tadi, iman, harta, ilmu, dan kekuasaan, surah ini membawa kita ke kesimpulan utamanya. Pertanyaannya, pada akhirnya, apa sih yang benar-benar berharga dan kekal itu? Al-Quran tuh realistis banget. Diakui kok kalau hal-hal duniawi itu emang indah. Harta dan anak-anak bahkan disebut sebagai perhiasan kehidupan, sesuatu yang wajar banget kalau kita suka dan kita inginkan. Tapi, ada tapinya. Ada sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih kekal nilainya di sisi Tuhan dibanding semua perhiasan dunia itu. Apa itu?
amal-amal kebaikan kita yang pahalanya nggak akan pernah putus. Lalu ada peringatan yang, nusuk banget nih, tentang bahayanya kita menipu diri sendiri. Coba bayangin, ada orang yang ngerasa udah berbuat yang paling baik, padahal semua usahanya di dunia ini sia-sia karena dasarnya salah, nggak dilandasi iman yang benar. Pembahasan kita ditutup dengan ayat terakhir dari surah ini, yang merangkum semua pelajaran jadi satu pesan inti yang sangat kuat. Ini adalah ajakan buat kita semua. Siapa aja yang berharap ketemu Tuhannya, ada 2 syaratnya. Pertama, kerjakan kebaikan. Kedua, jangan pernah, sekalipun, menyekutukannya. Itulah kunci untuk melewati semua ujian kehidupan.